Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para narasumber, para pembicara, yang terhormat para peserta, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di pagi hari ini meskipun secara online. Kami berharap Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap optimis di tengah COVID-19 seperti sekarang ini. Selamat datang di webinar PKM, Pengabdian kepada Masyarakat, yang bertema pengembangan bisnis startup untuk meminimalisir kegagalan dalam berbisnis. Mungkin untuk susunan acaranya langsung saja, saya di sini sebagai host sekaligus pemateri. Ya, mungkin untuk susunan acara yang pertama yaitu sambutan, mungkin sekaligus dengan materi dari pemateri pertama yaitu Pak Bahri Kamal. Tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu CV beliau. CV beliau. Bentar. Bentar. Bapak Bahri Kamal SEMM. Jadi beliau pernah menempuh pendidikan mulai dari D1, beliau pernah menempuh tahun 2000 sampai 2001 di Institut Komputer Akuntansi Manajemen Indonesia. Jadi beliau pakar ya, pakar komputer akuntansi dan manajemen. Kemudian S1 juga beliau menempuh pendidikan tahun 2003 sampai 2007 di UTIRA, IBEK Jakarta Fakultas Ekonomi Manajemen, ya, Prodi Manajemen. Kemudian S2 beliau menempuh di UDINUS Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen tahun 2011 sampai 2013. Pengalaman bekerja, pernah mengajar di SMK Muhammadiyah Kramat tahun 2008 sampai 2014. Kemudian beliau juga pernah mengajar di Universitas Terbuka tahun 2010 sampai sekarang. Kemudian pernah mengajar di LP3I Tegal tahun 2011 sampai 2014. Kemudian beliau juga pernah menjadi financial advisor di Bank Bumi Putra Syariah dan MNC Life. Kemudian beliau juga tahun 2013 sampai sekarang beliau mengajar sebagai dosen di Politeknik Harapan Bersama Tegal. Tentunya dengan berbagai kompetensi-kompetensi yang beliau sudah punya. Beliau akan memaparkan materi yang pertama. Materi yang pertama beliau akan paparkan yaitu tentang pengembangan bisnis startup. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Bahri Kamal untuk memberikan sambutan, kemudian dilanjut ke materi yang pertama. Monggo Pak Bahri. Ya, baik. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Mbak Gina. Terima kasih yang sudah disempatkan pada saya untuk memberikan materi. Sebelum itu, mari kita bersama-sama kita berdoa dulu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemaparan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat sehat, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan seminar dengan webinar. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaat kepada kita semua hingga yaumil akhir. Yang saya hormati teman-teman tim daripada webinar serta pimpinan dari Politeknik Harapan Bersama Tegal dan dari P3M Politeknik Harapan Bersama Tegal. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan, untuk mahasiswa saya semester 2, semester 4, semester 6 yang telah ikut seminar hari ini, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Baik, untuk kesempatan ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk keselamatan daripada negeri dan bangsa kita ini yang selama ini sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Semoga wabah tersebut cepat berlalu dan kembali aktivitas seperti biasa. Amin ya Allah. Kita mulai berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Kemudian silakan gunakan dengan cara agama kalian masing-masing. Saya dengan cara Muslim. Saya akan memimpin daripada Suratul Fatihah, kemudian kita berdoa dalam hati masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, demikian doa yang kalian panjatkan, kita semua semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya. Amin ya Allah. Baik, langsung saja sebelum materi, pengantar dari saya sebagai dosen yang ada di Politeknik Harapan Bersama Tegal. Mungkin sambutan yang pertama atas nama panitia dan semua dari kegiatan ini, mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Kemudian yang saya hormati teman-teman yang sudah pada ikut dalam acara ini, banyak sekali. Sebenarnya PKM ini kita tunjukkan untuk mahasiswa kami, tapi kita berbagi untuk masyarakat umum, karena kita harus berbagi ilmu. Kemudian dalam hal ini yang saya tekankan di sini kepada mahasiswa saya yang semester akhir ya, yang sedang menempuh, semoga diberi kelancaran dalam mengerjakan tugas akhirnya. Kemudian dari absen yang masuk ini ada 120 ya. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Ini ada ibu, bapak, dosen juga. Terima kasih dari sahabat-sahabat lama saya. Ini dari Cirebon, Ibu Siti dari Unswagati Cirebon, luar biasa ini. Kemudian ada dari Akbid, nah, ini Akademi Kebidanan Bunga di Kalimantan. Ini ada 3 orang, 3 Kalimantan. Ini sangat luar biasa sekali ya. Ini sampai dengan keluar pulau. Nah, luar biasa. Baik, untuk materi kali ini kita langsung kepada materi tentang startup. Jadi kita harus tahu dulu apa itu startup-nya. Nah, mungkin kalian semua di sini sudah tahu ya, di sini ada, sebentar tak tampilkan dulu.
Baik, saya lanjutkan untuk teman-teman saya dan mahasiswa saya semua yang sudah bergabung ya. Ini tentang pengabdian pada masyarakat kami atas nama tim dari dosen Politeknik Harapan Bersama Tegal membuat sebuah PKM, yaitu tuntutan dari sebuah perguruan tinggi adalah Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Saya dan teman-teman mengambil tema pengembangan bisnis startup untuk meminimalisir kegagalan dalam berbisnis. Ya, di sini bisa dilihat awal mulanya dulu. Kalian harus tahu apakah yang disebut dengan bisnis startup. Bisnis startup itu apa? Nah, di sini mungkin hanya sebagian kecil saja orang yang tahu dengan bisnis startup itu ya. Karena di sini yang namanya kata startup sendiri itu adalah serapan dari bahasa Inggris yang menunjukkan sebuah bisnis yang baru dirintis. Jadi bisnis itu macam-macam. Waktu semester 2 kalian sudah mendapatkan mata kuliah pengantar bisnis, ada bisnis waralaba atau franchise ya. Nah, sekarang kita menuju ke bisnis yang lagi hits, yaitu startup. Nah, startup sendiri secara literal adalah rintisan. Jadi yang namanya bisnis startup itu dapat dikatakan sebagai bisnis rintisan yang baru mulai. Ya. Baik. Kemudian bisnis startup ini biasanya mengutamakan ide-ide baru. Banyak sekali ide yang harus kalian gunakan untuk membuat sebuah usaha. Nah, di sini yang namanya ide baru itu harus memberi solusi permasalahan bagi konsumen. Nah, bisnis startup juga biasanya mengandalkan teknologi untuk membantu pertumbuhan bisnisnya. Ini sangat marak sekali sekarang ya, yang namanya bisnis menggunakan teknologi. Maka tidak salah jika sebagian orang memandang bisnis startup itu merupakan bisnis yang bergerak di bidang teknologi. Nanti kita jelaskan semua seperti apa. Kita awal dulu di sini. Ini ada sebuah ide, kemudian ada bisnis plan-nya. Kita harus punya rencana, kemudian action ya. Itu adalah sebuah pemikiran untuk memulai sebuah bisnis. Apalagi bisnis startup ini yang berbau dengan teknologi. Nah, bagaimana cara memulai berbisnis? Nah, setelah Anda nanti lulus kuliah atau sedang kuliah, mulai dari manakah yang namanya bisnis itu? Yang pertama adalah ide. Nah, ide di sini kalian juga harus tahu. Idenya sangat canggih, brilliant, beda dengan yang lain. Well, itu benar, oke. Tapi yang namanya ide, yang dicari itu bukan idenya, tapi problemnya. Masalahnya itu apa? Percuma punya ide bagus-bagus, tapi kalau nggak ada orang yang pakai aplikasi kita atau produk kita, iya kan? Nah, jadi mulai problem dulu, masalah dulu, baru ide.
Nah, ini banyak sekali kadang seperti mahasiswa semester akhir tentang membuat judul. Cari dulu problemnya, masalahnya, baru diangkat menjadi judul. Nah, begitu pula yang namanya bisnis. Masalahnya apa dulu, problemnya apa, diangkat menjadi sebuah ide. Contoh, ya, contoh. Dulu di Paris itu ada yang namanya Uber. Nah, itu taksi online ya. Orang itu susah sekali mencari taksi. Sampai dia lari ke pinggir jalan sana mencari taksi. Nah, itu sebuah problem, sebuah masalah. Maka timbul sebuah ide. Kenapa tidak pakai handphone atau aplikasi aja? Tinggal pencet, taksi datang sendiri. Nah, itulah yang namanya bisnis startup. Masalahnya dulu, baru ide ini. Sampai sekarang dikembangkan menjadi banyak sekali bisnis online yang berbasis online transportasi. Ada Gojek, ada Grab, di Indonesia sangat luar biasa sekali. Awal mulanya adalah Uber ya. Nah, tak hanya transportasi, pemesanan hotel, nah, menggunakan Traveloka, Trivago, dan lain-lainnya. Sekarang banyak sekali ya. Ada yang namanya Red Doors yang diiklankan di marketplace. Jadi kamar-kamar bisa disewakan menjadi sebuah penginapan. Kalian bisa lihat browsing itu luar biasa sekali sekarang bisnis startup. Kemudian belanja yang berbasis online sekarang, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ya, dan lain-lainnya. Nah, tidak hanya itu saja, ada juga yang namanya social impact. Social impact itu apa? Kita berbagi untuk sosial. Contoh, untuk penggalangan dana, itu menggunakan apa aplikasi? Kitabisa.com. Mungkin kalian bisa lihat yang namanya di media sosial. Ada orang minta bantuan dan lainnya. Itu pasti ada di media sosial iklan. Ayo kita bantu. Kitabisa.com di situ. Penggalangan dana. Ini sakit, kemudian kita transfer berapa-berapa itu ada. Ya, itu yang pertama ide. Jadi ingat, startnya problem dulu, baru ide, ya. Ini bisa dipahami ya. Oke, yang kedua tim. Ini biasanya tim marketing ya. Kemudian ada tim manajemennya, itu banyak sekali. Anda seorang founder, seorang pendiri, harus mencari tim, harus mencari co-founder yang harus cocok. Seperti Anda contohnya itu seperti memilih pacar, harus cocok. Kalau nggak cocok, ya gak bakalan lama ya. Sama dalam yang namanya co-founder itu, tim itu kamu harus cocok, cari yang cocok, maka akan bertahan lama. Dalam bisnis itu harus ibaratnya sehidup semati, ngumpul bareng, makan bareng, diskusi bareng untuk memecahkan sebuah problem atau masalah. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang namanya co-founder atau partner Anda, walaupun pinter, tapi kalau kalian tidak cocok, hatinya nggak cocok, maka bisnis akan susah untuk dijalankan. Ya. Jadi nomor satu itu adalah kecocokan dengan orangnya dan kepercayaan. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah biaya. Nah, biaya atau dana itu masuk ke dalam investor. Nah, di sini investor dalam bisnis itu pasti butuh pendanaan, butuh biaya. Contoh, dulu yang namanya Instagram, Facebook, untuk bayar servernya itu sangat mahal sekali. Pada saat Facebook lagi hits, maka mereka butuh banyak biaya untuk server. Nah, kalau servernya jelek, lola, pasti banyak orang yang tidak mau pakai, malas ya kan,
Makanya itu pembiayaan pendanaan itu perlu sekali. Nah, jadi yang namanya pendanaan itu harus ketemu orang yang baik. Kamu cari, Anda bisa cari yang namanya pendanaan melalui investor. Bisa yang disebut dengan angel investor, malaikat pemberi dana. Nah, di sini investor pemberi dana itu sebagai apa? Fuelnya, sebagai bahan bakarnya. Tanpa dana nggak mungkin yang namanya bisnis bisa jalan. Tapi biasanya investor itu akan melihat dulu produk Anda, strategi marketing Anda, handal atau tidak, kemudian strategi pasarnya seperti apa, jelas yang seperti apa. Angel investor atau yang disebut dengan pendanaan itu akan menjadi pemegang saham yang paling besar. Karena jika hasil dia untung besar, tapi jika gagal dana akan lenyap. Berikutnya adalah user. Nah, user, customer, konsumen, nah bisa diartikan. Siapa yang mau pakai produk Anda? Siapa yang mau pakai aplikasi Anda? Harus dipikirkan baik-baik. Karena Anda sudah punya ide, sudah punya tim, sudah punya dana, tinggal marketingnya. Bagaimana orang itu menggunakan aplikasi kita. Oke. Ibarat toko, sudah berdiri komplit. Sudah ada barang-barangnya, sudah lengkap. Selanjutnya adalah bagaimana cara mendatangkan customer untuk membeli barang kita. Ya kan? Nah, ini melalui digital marketing yang sekarang kalian pegang itu semua. Gadget. Ini banyak sekali contoh-contoh ya. Bisnis startup Traveloka, Trivago, Bukalapak, Gojek, dan lain-lain. Nah, kemudian kalian harus tahu dulu ada yang namanya keinginan dan kebutuhan. Makanya sebagai user itu akan melihat daripada kebutuhan dia. Jadi yang namanya bisnis bisa disebut startup apabila ada 3 faktor. Yang pertama adalah founder atau pendiri. Yang kedua adalah investor, produknya. Ini produknya bisa digital, bisa teknologi. Ya, kalau 3 unsur ini bisa dikatakan bisnis startup. Ada founder, ada investor, dan ada produk. Nah, menurut Rama Mamuya, ini seorang CEO, itu startup di Indonesia digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu startup pencipta game. Banyak sekali ya. Yang pertama ini, startup sekarang banyak yang menggunakan game, apalagi anak-anak, generasi muda luar biasa sekali. Startup aplikasi edukasi. Edukasi banyak sekali. Apa contohnya? Ruang Guru, ya kan, yang terkenal itu. Bimbingan belajar menggunakan aplikasi. Kemudian ada startup yang ketiga adalah perdagangan seperti e-commerce dan informasi. Kalian sudah dapat mata kuliah e-commerce kan? Nah, begitu. Berikutnya adalah mendirikan startup memang tidak mudah. Banyak perintis yang jalan di tempat bahkan gagal dan menyerah begitu saja. Sesuai dengan tema kita di sini, untuk meminimalisir kegagalan seperti apa. Nah, ini ada kiat-kiatnya, ada tipsnya. Ini menurut kami yang namanya bisnis startup untuk meminimalisir kegagalan. Itu yang pertama, bentuk tim yang solid.
harus dibentuk dulu. Tim yang solid itu seperti apa? Yang namanya bisnis itu tidak mungkin kita satu orang bisa jalan. Harus. Nah, bisnis startup ini harus didirikan, dijalankan dengan tim yang solid memang. Tanpa tim yang solid, startup tidak akan berkembang, bahkan akan menimbulkan kegagalan. Untuk membentuk tim yang solid, Anda dan tim itu harus memiliki visi yang sama, pandangan yang sama. Ya. Oke. Yang kedua adalah inovasi. Inovasi dan terus bertanya. Jangan berpuas diri. Dalam hal ini, yang membedakan bisnis startup dengan usaha kecil menengah itu adalah bagaimana Anda berpikir kritis dan inovatif. Anda harus berpikir yang dapat membuat pasar itu kaget. Wah, produk Anda bagus. Itu adalah inovasi. Dan Anda tidak boleh merasa puas dengan hasil Anda yang dapatkan dalam bisnis Anda. Teruslah mencari-cari di sela-sela masih kosong di pasar-pasar tersebut. Ya, kira-kira yang kurang apa? Terus cari. Seorang pelaku startup ini harus banyak bertanya. Jangan berpuas diri. Contohnya di sini produk-produk yang lagi hits itu apa yang ada di pasaran. Anda itu bisa melakukan sebuah inovasi. Yang ketiga adalah idealisme. Idealisme yang memang penting. Tapi mentor itu lebih penting. Mendirikan bisnis terutama startup tidak semata-mata mengandalkan pengetahuan pribadi. Dan juga rekan kerja. Anda perlu yang namanya mentor untuk mengenal ekosistem dan juga cara kerja pada bidang bisnis Anda. Startup banyak yang gagal karena seringkali mengabaikan masukan dan keluhan karena dengan idealisnya dia bangun seperti itu, ya akhirnya dia kurang berhasil, gagal dalam bisnis tersebut. Kita perlu yang namanya mentor, kita perlu yang namanya orang yang berpengalaman, ya. Bergaul dengan founder-founder lain seperti itu. Yang keempat adalah selalu buat roadmap usaha. Anda dalam membuat sebuah usaha harus ada roadmap. Roadmap itu apa? Petunjuk, patokan untuk menjalankan suatu hal yang baik untuk mencapai tujuan. Seperti Anda itu membuat sebuah penelitian, ada roadmap-nya. Ya, bulan ini melakukan apa, bulan ini melakukan apa sampai selesai. Begitu juga dengan bisnis, ada roadmap. Seringkali para pelaku startup gagal karena melupakan hal-hal sepele. Namun penting membuat roadmap. Apa yang disebut dengan master timeline. Dua hal tersebut berguna untuk menganalisis ide, pertanyaan-pertanyaan riset, dan juga memantau jalannya usaha Anda. Itu adalah roadmap. Yang kelima adalah mengandalkan digital marketing. Nah, ini sangat penting sekali digital marketing ya. Startup digital marketing itu seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun beberapa startup gagal karena terlalu fokus pada memanfaatkan teknologi digital saja dan lupa untuk memanfaatkan untuk pemasarannya seperti apa. Anda dapat mengandalkan media sosial ya dengan membangun brand image. Yang namanya digital marketing itu bukan semata-mata hanya pasang iklan tok. Nah,
iklan di Facebook. Nggak bisa. Kalau hanya semacam iklan di Facebook itu kurang pas. Tapi bagaimana cara yang paling tepat? Percuma Anda pasang iklan, tapi tidak mengerti esensi dari iklan tersebut. Agar produk terkenal itu seperti apa? Yang pertama itu bisa melakukan kerjasama dengan founder-founder lain. Menggunakan endorse, ya kan? Orang yang terkenal supaya produk kita itu terkenal dan banyak user atau customer bisa melihat produk kita. Nah, itu adalah strategi marketing. Yang keenam adalah confident atau percaya diri. Kunci paling utama dalam pelaku startup ini percaya diri. Memang sulit menjalankan bisnis, tapi bukan berarti Anda harus semangat atau kurang. Percaya diri ini sangat luar biasa sekali. Anda tidak boleh kehilangan fokus ketika Anda jatuh. Ingat, kegagalan bukan berarti Anda benar-benar gagal. Tapi kegagalan adalah sebagai katalis atau pengalaman agar bisnis Anda menjadi lebih kuat. Oke, itulah yang disebut dengan startup. Cara menganalisisnya, cara membangunnya, dan cara meminimalisir daripada kegagalan. Ya, mungkin di situ yang bisa saya jelaskan tentang bisnis startup. Ini sebagai pengantar. Nanti kita ada sesi tanya jawab, silakan di live chatnya Anda bisa tanya-tanya tentang bisnis startup seperti apa. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Jadi ini saya sudah mengisi materi yang pertama tentang pengantar startup. Bisnis startup seperti apa, bentuknya seperti apa. Ini sebagai pengantar, nanti kita lanjutkan ke pemateri 2 yang sudah siap dengan materinya. Saya sudah 30 menit menemani Anda tentang startup, nanti dilanjutkan dengan Ibu Ghea. Ibu Ghea juga akan menjelaskan tentang membuat proposal bisnis yang bagus seperti apa, terutama ini yang berkaitan dengan startup. Ya. Baik, di sini saya bacakan untuk pemateri yang kedua. Baik, ya, Bapak, terima kasih. Tapi sebelumnya kita review dulu, Pak. Jadi, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bahri Kamal bahwa untuk menjadi startup yang baik, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Pak. Salah satunya adalah tim yang kuat. Tadi beberapa kali Pak Bahri menyampaikan bahwa tim yang kuat itu diperlukan ketika kita baru memulai suatu bisnis, maupun tidak hanya bisnis ya Pak, di tempat kerja, dimanapun, ketika kita baru memulai, itu yang paling penting adalah yang kuat dulu, solid dulu. Kemudian, tadi juga Pak Bahri menyampaikan bahwa kita tidak boleh kita idealis, tapi kita tidak boleh cepat merasa puas atas apa yang telah kita capai. Dan tentunya walaupun kita punya idealis, tapi kita butuh mentor agar supaya kita bisa diingatkan. Karena kan kita tidak semua hal menurut kita baik itu baik ya Pak. Jadi kita butuh mentor, apalagi seperti pebisnis atau UMKM yang baru merintis, mungkin butuh untuk mengikuti komunitas-komunitas bisnis. Kan sekarang banyak juga komunitas bisnis yang ada di Kota Tegal sendiri juga banyak. Seperti si Apik Kota Tegal juga ada. Itu di Dinas Koperasi Kota Tegal itu. Kemudian tadi juga Pak Bahri menyampaikan bahwa harus ada roadmap dari startup kita itu nantinya akan seperti apa, agar supaya kita bisa menganalisis perkembangan bisnis kita di masa yang akan datang nantinya. Kemudian tadi juga Pak Bahri menyampaikan bahwa modal itu tidak lepas dari suatu bisnis. Cuman ketika modal itu jangan sampai dibuat
sebagai kendala dalam kita berbisnis, karena modal itu bisa kita peroleh dari investor misalkan. Nah, bagaimana cara memperoleh modal itu salah satunya adalah kita harus merencanakan suatu bisnis kita dan kita harus membuat proposal bisnis. Nah, nanti akan saya sampaikan materinya di materi yang kedua, tapi sebelumnya saya mau bacakan dulu rule dari yang tadi saya belum bacakan. Rule acara kali ini adalah silakan nanti peserta bisa menanyakan hal-hal apa saja yang terkait dengan materi kita hari ini di kolom chat YouTube kita. Jadi silakan nanti tanyakan pertanyaan kepada siapa, apakah kepada Pak Bahri atau kepada Bu Gia, nanti pertanyaannya nanti kita akan bahas ya, kita akan bahas. Kemudian untuk daftar hadir nanti akan di-share formnya di Google Form, nanti kita akan share di kolom chat ataupun di deskripsi YouTube ya. Jadi nanti akan ada daftar hadir dan juga akan ada form feedback atau umpan balik dari kegiatan hari ini. Tapi nanti di tengah acara. Jadi untuk kolom chat mungkin nanti untuk pertanyaan saja ya. Mungkin seperti itu Pak Bahri. Monggo untuk waktu dan tempat kami persilahkan ke Pak Bahri. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah pemateri kedua. Ini yang akan disampaikan oleh Mbak Ghea, Ibu Ghea Rahmadiana. Di sini Ibu Ghea Dwi Rahmadiana, SEMSI. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Maret 92. Sekarang baru usianya 28 tahun ya, masih muda sekali. Kemudian pendidikan yang pertama S1 di UNSUD tahun 2010 sampai 2014 dengan IPK 3,5 lebih. Ini cum laude ya, hampir 4. Itu Pak. Tahun Pak, tahun kuliahnya bukan IPK. Kemudian berarti fast track ini sangat bagus sekali. Ini Bu Ghea lulus dengan cepat 3,5 tahun ya, sudah S1. Kemudian S2-nya Magister Science Management di Universitas Jenderal Sudirman juga sama ya, 2013 sampai 2015. Pengalaman kerja, dulu pernah kerja di PT BTPN, ya, Bank BTPN Syariah Cabang Sleman, Yogyakarta. Kemudian menjadi tutor Universitas Terbuka, nah, dan PKKBM Sarana Maju Kota Tegal. Dan sekarang 2015 dosen Politeknik Harapan Bersama Tegal sampai dengan sekarang. Nah, ini kalau lihat biodatanya sangat luar biasa sekali ya, masih muda, pengalamannya sudah banyak ya. Terima kasih, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Ghea untuk menyampaikan materi yang kedua. Terima kasih, monggo. Ya, terima kasih Pak Bahri, tapi saya masih bimbingannya Pak Bahri, jadi saya masih jauh di bawah Pak Bahri. Tentunya Pak Bahri lebih seni dibandingkan saya gitu ya Pak Bahri. Tapi terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Di kesempatan yang baik ini, sebelumnya saya mau menyapa dulu teman saya ya Pak Bahri, teman kita semua, Ibu Siti Nurhadiati dari Universitas Gunung Jati, Cirebon. Selamat pagi Bu Siti. Kemudian saya juga mau menyapa teman saya dari UMKM Kota Tegal juga, Ibu Marsinia Rahmi. Selamat pagi. Kemudian saya juga mau menyapa mahasiswa saya yang dari Politeknik Harapan Bersama. Saya mengajar di Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik. Jadi selamat
pagi, selamat datang untuk mahasiswa saya di Prodi ASP. Kemudian juga saya mengajar di Prodi D3 Akuntansi juga. Selamat pagi untuk mahasiswa saya kelas 4G dan 4F ya. Selamat pagi, selamat menyaksikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, kita mungkin langsung saja masuk ke materi. Saya akan share materinya. Sudah tampil ya Pak Bari? Ya, sudah. Oke, baik. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang materi ya, kaitannya dengan bagaimana caranya startup itu untuk meminimalisir kegagalan dalam berbisnis. Tadi juga disampaikan Pak Bahri, untuk memperoleh modal usaha, memulai usaha itu tidak harus kita mempunyai modal dulu baru kita memulai usaha. Tapi yang penting adalah kita punya rancangan dulu. Nah, bagaimana rancangan itu bisa jelas ketika dikomunikasikan dengan yang kita mau minta sebagai investor, tentunya kita harus tuliskan rencana itu dalam sebuah proposal bisnis. Nah, saya di sini akan memberikan sedikit pencerahan mungkin ya, template-nya seperti apa, kemudian poin-poin indikatornya apa saja yang minimal harus ada ketika kita mau menyusun proposal bisnis, gitu ya. Nah, di sini panduan dasar membuat proposal bisnis kreatif. Oke, kita langsung saja. Jadi nanti diharapkan capaian materi kita pada pagi hari ini, yang pertama peserta dapat memahami pengertian dan tujuan proposal bisnis, itu apa, kemudian yang kedua adalah komponen proposal yang baik itu seperti apa, dan yang ketiga nanti akan ada template proposal bisnis. Oke, kita masuk yang pertama adalah memahami pengertian dan tujuan dari proposal bisnis. Jadi apa itu proposal bisnis? Ya tentunya proposal itu dari kata to purpose. Ya benar nggak Pak Arif? Itu purpose. Ya, to purpose yang artinya adalah mengajukan. Jadi ini adalah kata serapan gitu ya. Proposal itu adalah kata serapan dari to purpose. To propose ya? Apa sih? Ya itu. Nah istilah, karena saya malu di sini ada dosen profesional bahasa Inggris ya, jadi kalau saya nggak lancar ngomongnya bahasa Inggrisnya saya jadi malu ya. Nah, dari definisi proposal bisnis ini kita bisa definisikan bahwa proposal artinya adalah kita mengajukan penawaran ya, beberapa gagasan, ide, pemikiran kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, persetujuan, izin, dan sebagainya. Jadi yang penting di sini kita punya gagasan, kita punya ide, dan pemikiran-pemikiran, kreativitas yang di dalamnya ada inovasi tentunya, agar supaya yang mau kita ajak kerjasama, ya, itu mengizinkan, mendukung, dan menyetujui atas ide-ide kita. Itu proposal. Ya, kemudian proposal bisnis sendiri ya, itu harus ada mengandung 3 syarat utama, yaitu punya tujuan, terencana, dan sistematis. Oke, jadi proposal bisnis ini untuk mengajukan ide bisnis kita. Jadi gambaran besar dari bisnis kita itu seperti apa. Nah, tujuan dari proposal bisnis itu yang pertama memberikan gagasan dalam menjalankan usaha kita agar tetap berada dalam alur yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah dapat digunakan untuk meyakinkan pihak-pihak yang akan memberikan dukungan pendanaan. Jadi bagaimana caranya mereka yakin atas produk kita harus menuliskan secara ringkas, tapi di situ di dalamnya harus ada komponen-komponen yang penting. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Keuntungan proposal bisnis
Yang pertama, sebagai gambaran dari usaha yang dijalankan. Kemudian yang kedua, mempunyai perencanaan strategi dan logistik, mempunyai alat ukur, ada indikatornya dalam melaksanakan pekerjaan, baik dari pemasaran, produksi, dan lain sebagainya, kita harus merencanakan. Kemudian mempunyai sasaran tertulis dalam kerangka acuan yang dapat digunakan dari waktu ke waktu. Kemudian terakhir sebagai alat penjualan dan prospektus untuk mencari modal atau pinjaman. Itu keuntungan proposal bisnis. Nah, komponen proposal yang baik itu seperti apa? Nah, komponen proposal yang baik yang pertama adalah buatlah seringkas mungkin. Jadi yang namanya investor, ya, jadi kita bayangkan aja, investor itu kan orang yang sibuk gitu. Nah, orang yang sibuk bagaimana biar mereka yakin dan mau membaca proposal kita. Jadi buatlah seringkas mungkin. Ringkas namun padat, ya, serta tetap informatif. Jadi ringkas saja. Kemudian yang kedua adalah fokus pada hal yang membuat bisnis kita beda. Jadi proposal usaha yang gagal bukan karena tidak baik, tapi karena tidak menarik. Gitu. Jadi kita fokus pada proposal kita bagaimana caranya agar terlihat menarik. Jadi kita tonjolkan keunggulan dan perbedaannya proposal kita, usaha kita dengan usaha pesaing, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pahami big picture, kuasai detailnya. Jadi cukup berikan aspek teknis yang krusial saja, jadi yang penting aja. Kemudian kita harus melakukan sesuai kemampuan, sesuai kapasitas. Jadi mulai dulu dari kapasitas dan kapabilitas yang kita punya, gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita. Daripada nanti kita berangan-angan, kita pengennya yang wah, tapi nanti ketika prosesnya dilalui malah kita tidak bisa maksimal. Jadi sesuai dengan kapabilitas kita. Kemudian usahakan sudah ada MVP ya, minimum viable product. Jadi MVP itu apa? Jadi ini adalah versi produk baru dengan fitur yang sangat sederhana. Jadi gini, kita merencanakan suatu bisnis, ya. Kita menuliskan rencana. Tapi minimal kita punya seperti miniatur atau produk awal kita secara sederhana saja. Misalkan kita mau memproduksi remote, kita buat dulu nih produk yang sederhana dulu biar kita bisa tunjukkan gitu ya. Kalau misalkan kita cuma merencanakan, kita nggak punya produknya, kita nggak bisa menggambarkan nanti produk seperti apa, ya bagaimana investornya mau yakin kan seperti itu. Ya minimal kita buat secara sederhana saja produknya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya mungkin yang ketiga adalah template proposal bisnisnya itu seperti apa. Nah, tentunya di sini saya akan memberikan template yang sederhana. Maksudnya adalah ini yang minimal harus ada di suatu proposal bisnis. Yang minimal harus. Jadi sebenarnya kita tidak bisa membuat, tidak ada yang misalnya tidak ada standar yang saklek atau baku ketika kita membuat proposal bisnis. Cuma minimal kita harus tahu komponen-komponen yang harus ada ketika kita membuat proposal bisnis, gitu ya. Nah, nanti saya akan berikan contoh dari proposal. Ada tiga proposal yang nanti saya akan share. Mungkin nanti saya akan share di Google Drive saja ya, nanti dibantu Pak Arief. Jadi ada 3 proposal. Yang pertama rencana bisnis ekspor. Ya, mungkin ekspor itu yang sudah kelasnya sudah bukan individu lagi ya, karena itu melibatkan yang lebih luas lagi gitu ya. Kemudian ada proposal produk usaha kreatif, ada proposal rancangan bisnis properti. Jadi ada 3 proposal, contoh proposal nanti akan saya share, dan materi ini juga saya akan share. Kemudian saya di sini akan menjelaskan yang dasar-dasarnya saja.
Nah, yang pertama yang harus kita susun ketika kita membuat proposal bisnis adalah cover depannya. Tadi bahwa proposal itu yang penting menarik dulu. Kita kan lihat menarik itu ya pasti tentunya pertama dari covernya dulu. Nah, kalau covernya tidak menarik, ya yang mau baca juga kurang tertarik gitu ya. Jadi pertama adalah perhatikan cover depan. Nah, harus ada gambar, desain yang menarik, logonya bagus gitu ya, dan informatif. Jadi ini secara umum cover depan harus menarik. Jadi cover depan itu mewakili karakter dari usaha kita. Nanti cover depan itu bisa mencerminkan usaha kita itu nantinya akan seperti apa. Desain itu juga kan menentukan personality dari ownernya itu seperti apa gitu. Itu juga penting dan harus diperhatikan. Nah, logo juga. Logo itu gunanya adalah mempermudah dan membedakan usaha kita dengan usaha pesaing. Jadi kalau misalkan kita startup gitu ya sudah punya logo, wah, artinya berarti sudah siap ketika nanti bisnis itu akan terjun dan bahkan akan berkembang nantinya. Kemudian informatif. Jadi cover depan itu harus ada nama, alamat, kontak nomor. Gunanya untuk apa ya? Gunanya adalah ketika proposal itu sudah masuk ke investor, ya, ketika mau diterima gitu ya, itu ada kontak yang bisa dihubungi. Nah, tentunya sebenarnya proposal ini tidak hanya untuk kita mencari modal gitu ya ke investor, tapi untuk kelas mahasiswa itu sering ada banyak kompetisi untuk membuat proposal bisnis. Jadi kalian mahasiswa yang semester 2, semester 4, jadi silakan mulai sekarang kalian persiapkan minimal kalian punya proposal bisnis dan banyak kompetisi gitu ya. Kemarin terakhir itu kompetisi dari Pemda Kabupaten Tegal di situ. Nah, kalau kita nggak mempersiapkan, ketika ada informasi seperti itu, kita tidak bisa langsung action gitu ya. Jadi persiapkan sekarang. Persiapkan proposal bisnis dan itu hadiahnya juga lumayan gitu ya. Itu untuk bisa membantu kalian dan bisa untuk membuat kalian lebih semangat lagi ya ketika dalam berbisnis. Nah, kenapa sih kita harus berbisnis gitu ya? Karena kan memang di tantangan global saat ini gitu ya, dengan banyaknya universitas, perguruan tinggi, sekolah gitu ya, dengan banyaknya alumni, itu sebenarnya perusahaan itu tidak bisa menyerap seluruh alumni gitu ya. Jadi oleh karena itu kalian juga harus punya kreativitas untuk membuat suatu ide bisnis seperti apa. Nah, jadi saya harapkan nantinya kalian bisa mandiri, tidak harus kalian bekerja dengan orang lain, tapi tentunya kalian bisa membuka peluang usaha lapangan pekerjaan untuk orang lain juga, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, di dalam suatu proposal bisnis, pendahuluan yang pertama itu minimal harus ada sejarah berdirinya usaha. Ya, jadi berdiri apa cukup kuat secara pengalaman gitu. Jadi yang membaca itu lihat bahwa oh ternyata sejarah berdirinya usaha itu cukup kuat, cukup pengalaman gitu. Ataupun dibutuhkan oleh nantinya gitu ya. Kemudian selain sejarah ada juga visi dan misi usaha. Jadi kalian juga sudah tahu ya bedanya visi dan misi. Kalau visi berarti cita-cita yang ingin dicapai nantinya akan seperti apa. Kalau misi adalah bagaimana caranya kita untuk mencapai visi tersebut. Nah, jadi visi misi juga kalian punya. Kemudian aspek pemasaran. Nah, jadi setelah kita pendahuluan, kita harus uraikan aspek pemasarannya. Nah, aspek pemasaran seperti apa? Nah, detail dari pemasaran saya juga sudah upload video saya di YouTube channel saya. Jadi silakan barangkali mau belajar lebih dalam tentang pemasaran itu seperti apa, silakan kunjungi YouTube channel saya gitu ya. Nah, aspek pemasaran di sini yang pertama adalah ada gambaran umum pasar. Jadi STP.
Jadi segmen pasar, target pasar, positioning kita, ya. Jadi segmen pasar berarti ya gambaran umum dari target pasar kita. Ya, sasaran khusus bagi konsumen yang potensial itu siapa? Kita uraikan di situ. Jadi jelas. Jadi yang calon investornya itu yakin bahwa kita memang sudah siap. Gitu. Selain target pasar, ada positioning. Ya. Menempatkan usaha kita di antara pesaing. Itu positioning. Nanti kalian bisa lihat lagi di YouTube channel saya. Kemudian yang kedua ada permintaan, demand. Ya, jadi ada perkiraan atau prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk. Caranya gimana? Ya bisa dengan cara riset, misalkan mini riset. Misalkan. Jadi kita bisa perkirakan. Dengan kita menentukan segmentasi, target, kita kan bisa kerucutkan lagi. Oh kira-kira misalkan dalam setahun, nah ini kaitannya juga dengan anggaran ya. Ini juga ada mata kuliah anggaran perusahaan, mahasiswa D3 akuntansi juga. Jadi ini permintaan, ini proyeksi kira-kira nantinya akan berapa yang berminat dengan produk kita. Jadi peramalan penjualan proyeksi itu bisa ditentukan dengan cara ya tadi ya. Sorry, ini gerak sendiri. Ya. Jadi ya bisa ditentukan proyeksi peramalan itu bisa ditentukan dengan cara beberapa metode. Ada metode kuantitatif, kualitatif, dan ada metode khusus ya, dengan riset ya, dan sebagainya. Kemudian ada rencana penjualan dan pasar. Pak BK bisa bantu ini tampilkan. Bisa deh. Nah, nih. Rencana penjualan dan pangsa pasar. Selanjutnya. Tuh. Laptop saya lagi gerak sendiri ya. Rencana penjualan. Ya, jadi disesuaikan rencana penjualannya dengan komoditi, permintaan, dan penawaran. Disesuaikan komoditi, permintaan, dan penawarannya. Kemudian pangsa pasar juga penjualan produk kita dibandingkan dengan penjualan total produk yang sejenis pangsa pasar. Kemudian strategi pemasaran perusahaan ya bisa dianalisis dengan 7P. Dengan 7P. Ya, 7P apa saja ya produknya. Bagaimana caranya agar produk kita itu dapat menarik hati konsumen. Kemudian harga, price. Jadi ya dianalisis dengan 7P, yang pertama produk, ya, bagaimana agar menarik, kemudian yang kedua adalah price, harganya, bagaimana agar lebih menarik konsumen lagi, gitu ya, dengan harga yang sesuai, kemudian yang ketiga adalah promotionnya, ya, bagaimana produk kita dapat dikenal oleh calon konsumen kita. Nah, promosi juga ada beberapa cara, bisa dengan cara advertising, ya, iklan, melalui beberapa media sosial, ya, dan media cetak misalkan. Kemudian ada dengan cara sales promotion. Ya. Sales promotion itu misalkan dengan cara kita mengikuti event atau mengikuti acara atau mengikuti pameran, itu juga bisa. Nah kemudian personal selling. Jadi personal selling berarti kita menjual secara langsung, ya, itu juga bisa. Kemudian public relation. Jadi tadi bahwa kalau kita mau berbisnis, alangkah baiknya kalau kita punya komunitas. Jadi ini cenderung untuk membuat kita, mereka tahu bahwa image dari usaha kita itu baik gitu ya. Kita saling sharing, kita saling memberikan masukan gitu ya. Itu. Kemudian P yang keempat itu adalah placement. Cara untuk mendistribusikan produk kita itu seperti apa gitu ya, apakah detail, apakah dan lain sebagainya. Kemudian P yang selanjutnya adalah people, ya, sumber daya manusia yang kita punya, tenaga kerja kita gitu ya, yang dapat meningkatkan penjualan produk.
Itu juga penting. Ya. Karyawannya mau berapa. Kemudian proses agar konsumen tertarik, ya proses produksinya kita tonjolkan. Misalkan kita mau jual makanan, tapi makanan yang tidak bikin kalorinya naik, kalorinya sedikit, ya itu kan proses juga, ya, proses produksi juga yang baik. Kemudian P yang selanjutnya adalah physical evidence. Ya, jadi physical evidence itu adalah penampilan fisik dari produk kita. Ya, minimal kita punya fasilitas apa. Kita misalkan punya gedung, kita misalkan punya alat-alat. Jadi untuk meyakinkan kita punya physical evidence itu apa, secara fisiknya. Nah, kemudian, 7P ini ya juga ketika kita menganalisis juga harus dibandingkan dengan strategi pemasaran yang ditetapkan oleh pesaing. Nah, jadi kita harus menyesuaikan analisis 7P kita dengan pesaing kita. Ya. Tentunya harus lebih unggul ya, harus lebih berbeda dan harus lebih unggul dibandingkan pesaing. Kemudian juga ketika kita menganalisis 7P tadi, ya, kita perlu mencatat biaya-biayanya itu berapa, agar supaya calon investor itu tahu yang dibutuhkan memang dirincikan di bagian proses tadi, 7P dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada aspek organisasi dan manajemen. Nah, aspek organisasi dan manajemen ini juga perlu dituliskan. Aspek pertama adalah aspek organisasi. Jadi dari nama perusahaan, nama pemilik, nama kantor, bentuk badan hukum, struktur organisasi, jabatan, jumlah staf itu dituliskan ya di situ. Kemudian gerak-gerak lagi ya. Perizinan. Nah, perizinan ini juga ada biayanya tentunya ya. Biayanya itu juga nggak murah. Apalagi kalau misalkan perizinan juga kalau ada yang mau, ya ini gerak-gerak. Ya, kalau perizinan juga kalian barangkali mau tahu detailnya juga sudah saya share di YouTube channel saya tentang perizinan usaha. Nah, di situ ada beberapa perizinan. Ya, seperti misalkan BPOM kalau kita memproduksi obat ya atau dan sebagainya. Kemudian ada logo halal MUI ya kalau kita mau memproduksi suatu produk makanan atau obat juga gitu. Kemudian ada juga PIRT yaitu bagi UMKM kecil ya. Itu juga ada perizinan. Nah, perizinan ini minimal sih sebenarnya kalau ini usaha, ada yang tidak berbadan hukum, ada yang berbadan hukum. Kalau yang tidak berbadan hukum, itu ya minimal izin dengan RT RW, itu sudah cukup. Ya. Kita punya usaha, kemudian izin RT RW, kecamatan, kelurahan, kecamatan, itu sudah cukup. Tapi ada juga yang lebih aman, perizinan usaha adalah perizinan yang berbadan hukum. Seperti tadi, PIRT, gitu ya, ada situ, ada akta pendirian, dan sebagainya. Nah, itu perizinan. Kemudian, kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Jadi, kegiatan sebelum usaha kita dimulai itu apa dijabarkan. Kemudian, jadwal pelaksanaan, roadmap. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Bahri, roadmap usaha kita itu seperti apa. Ini juga dituliskan di proposal bisnis kita. Gitu ya. Jadi, kegiatan, jadwal pelaksanaan di periode tertentu gitu ya, itu juga dituliskan. Kemudian di aspek organisasi juga ada inventaris kantor ya, jika ada inventarisnya apa dituliskan. Inventaris yang dibutuhkan apa dituliskan beserta biaya-biayanya gitu ya. Kemudian suplai kantornya apa. Itu. Coba lagi di sini. Setelah aspek organisasi dan manajemen, ada aspek produksi. Nah, aspek produksi, yang pertama produk tentunya ya. Nah, tadi sudah dijabarkan Bu, produknya di 7P ya. Tapi di aspek produksi ini, produknya harus kita jabarkan lebih detail lagi, lebih spesifik lagi. Kita yang mau ditonjolkan itu apa sih produknya, gitu ya. Ada dimensi produk.
ada manfaat dari produk itu. Jadi sifat, ciri produk kita itu seperti apa, dituliskan semuanya. Nah, jadi yang perlu kita tahu manfaat produk itu ada beberapa. Ya, manfaat misalkan saya contohkan manfaat produk ada 5. Ya. Yang pertama manfaat inti atau core benefit. Jadi manfaat inti misalkan HP. Ya. Manfaat inti dari HP adalah yang pertama adalah pemenuhan terhadap kebutuhan utama konsumen. Jadi kebutuhan untuk berbicara jarak jauh. Itu adalah manfaat utama dari HP. Nah, naik lagi tingkatannya adalah manfaat dasar untuk memecahkan masalah atau kebutuhan utama. Jadi HP itu gunanya untuk telepon. Manfaat yang lebih tinggi lagi adalah manfaat yang diharapkan, expected benefit gitu ya. Jadi manfaat yang diharapkan adalah lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar tadi, tidak hanya untuk telepon. Ya, tapi telepon itu bisa dibawa ke mana-mana. Gitu. Kemudian naik lagi tingkatannya, manfaat di atas harapan yang tadi. Jadi lebih dari yang diharapkan oleh konsumen. Bahwa telepon itu tidak hanya bisa dibawa kemana-mana, tapi bisa untuk SMS, WA. Ada lagi manfaat yang lebih tinggi lagi, yaitu manfaat potensial. Jadi dapat diberikan lebih dari sekedar harapan dari konsumen. Ya, jadi contohnya tadi kalau HP bisa untuk WA, tapi ini lebih dari itu. HP bisa buat center, ya bisa buat foto, ya bisa buat live YouTube, ya itu juga manfaat yang bisa diterima oleh calon konsumen kita. Nantinya seperti apa? Itu juga dirincikan. Selain produk, mohon maaf ya di sini ada ya teknisnya laptop saya agak error gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kegunaan atau fungsi produk. Kegunaan atau fungsi produk itu ya dijabarkan. Jadi produk konsumsi kah atau produk industri kah, nah, itu dijabarkan jenis-jenis produknya. Kemudian proses produksi. Proses produksi itu tahapan-tahapannya itu apa dituliskan. Ya, untuk menghasilkan produk yang unggul, ya, apa saja. Dibikin diagram alur, dibikin skema dengan keterangan deskriptifnya itu seperti apa. Itu proses produksinya dijabarkan. Kemudian kapasitas produksinya. Nah, kapasitas produksi disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan mesin-mesin yang kita punya, dengan bahan baku, dengan supplier. Ketika bahan baku itu tidak ada, bagaimana caranya? Itu kita sudah punya alternatif masalahnya. Nah, jadi ketika bahan baku kita itu tidak ada, supplier yang lain kira-kira bisa nggak untuk pengadaan, untuk mengadakan apa namanya tadi persediaan barang. Nah, gitu. Kemudian tanah dan bangunan. Nah, tanah dan bangunan juga dituliskan di situ. Nah, kemudian pemasangan sarana penunjang seperti listrik, PDAM itu juga dituliskan. Walaupun itu terlihat tidak sepele gitu ya, tapi justru yang sepele itu kita harus tuliskan secara rinci. Karena itu yang akan menunjang proses dari produksi dan penjualan produk kita, usaha kita nantinya. Kemudian ada mesin dan peralatan. Kita butuh mesin apa? Misalkan kita mau usaha konveksi, ya kita butuh mesin jahit berapa. Ketika kita mau memproduksi 1000 unit, kita butuh mesinnya berapa untuk waktu periode berapa. Dan mesin itu juga punya umur ekonomisnya. Itu juga dijabarkan. Umur ekonomisnya untuk berapa tahun. Gitu. Untuk biaya servis dari mesin itu juga harus dirincikan. Belibet ya, iya tapi kan itu memang kita harus pikirkan dari mulai yang terkecil. Kemudian bahan baku dan bahan pembantu. Biaya overhead pabrik, ya, bahan pembantu itu apa saja. Kemudian tenaga produksi, ya kaitannya dengan tenaga kerja langsung. Jadi tenaga kerja langsung itu adalah tenaga langsung yang berkaitan dengan proses produksinya. Kita juga tentukan DLC, DLH gitu ya. Jadi standar
perhitungan jamnya untuk masing-masing tenaga kerja, standar biaya untuk tenaga kerjanya itu berapa kita harus tentukan. Untuk menentukan itu juga sudah saya share di YouTube channel saya. Sekalian promosi YouTube channel saya, jadi silakan juga subscribe juga ya. Kemudian biaya umum usaha atau pabrik, ya biaya sarana dan prasarana tadi ya. Gitu. Kemudian selain aspek produksi tadi, ada juga aspek keuangan. Nah, aspek keuangan, ini yang terakhir ya. Aspek keuangan, pertama mulai dari strategi sumber pendanaan usaha. Jadi seperti ini, kita mau menghubungi investor, calon investor kita. Kita tawarkan rancangan proposal bisnis kita. Tapi kan sumber dana jangan sampai kita hanya bergantung pada satu investor itu. Gitu. Jadi kita rincikan di situ bahwa memang misalkan kita mau mengajukan ke Pak Bahri nih. Nah, Pak Bahri adalah calon investor utama. Ya, tuliskan di situ bahwa Pak Bahri adalah investor utama. Kita butuh dana sekian. Nanti di bawahnya juga dari Pak Arif kita butuh dana sekian. Itu juga harus dituliskan sumber dananya. Kemudian misalkan kita butuh dari bank sekian, butuh dari koperasi sekian, lembaga lain misalkan itu, ya seperti itu juga harus dituliskan. Kemudian proyeksi keuangan. Nah, proyeksi keuangan di sini kita bisa untuk memperlihatkan potensi dana yang dimiliki. Jadi kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan usahanya itu seperti apa. Itu bisa juga dilihat ya, diperlihatkan dengan neraca keuangan, nah, laporan keuangan, neraca gitu ya, laba rugi, kemudian cash flow-nya itu juga perlu dirancangkan ya, cash flow kita. Ya. Kemudian analisa kelayakan usahanya. Ya. Jadi untuk mengukur nilai uang ya, atau tingkat pengembalian dari investasi, ya itu juga perlu. Jadi kita mau minta dana, tapi kita juga harus punya rancangan untuk kapan nih kita akan mengembalikan dana tersebut. Itu juga jangan lupa, itu juga penting gitu ya. Kapan kita akan mengembalikan itu, kemudian besarnya berapa, ya bunganya berapa dan sebagainya. Itu bisa menggunakan metode payback period. Ya, nanti dipelajari. Atau mungkin nanti aspek keuangan ini sebagai kegiatan tindak lanjut dari PKM kita hari ini ya Pak Bahri. Jadi ya, untuk aspek keuangan nanti untuk tindak lanjut kita melakukan PKM untuk selanjutnya kita akan bahas tentang aspek keuangan secara detail. Tapi hari ini kita akan bahas secara umum saja bahwa analisa kelayakan usaha bisa menggunakan payback period. Ya, rumusnya total investasi dibagi dengan net income ditambah depresiasi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah analisa keuntungan. Nah, analisa keuntungan pakainya apa? Bisa pakai BEP, break-even point. Jadi kita bisa menghitung kira-kira biar kita nggak rugi, itu kita harus memproduksi berapa. Kan BEP itu kan kita menentukan posisi di mana kita nggak rugi dan kita nggak untung. Jadi kita bisa melihat, berarti kalau kita memproduksi 100, kita akan rugi. Jadi berapa akan, nah itu dan seperti itu. Nah itu nanti kita akan bahas deh untuk kegiatan kita yang akan datang gitu ya. Mungkin, nah ini dia proposal bisnis kreatif. Tadi juga saya kan bilang bahwa proposal bisnis kreatif memang yang sekarang marak sekarang adalah bisnis kreatif. Ya, bisnis kreatif itu apa ya? Berarti bisnis yang di dalamnya ada ide-ide, gagasan dan produk kita itu memang berbeda dari produk para pesaing. Ya, nah, jadi saya juga mengampu mata kuliah kewirausahaan di Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik dan mahasiswa saya coba untuk mereka buat produk apa nih kira-kira. Nah, nggak usah yang repot-repot, saya menantang mereka untuk membuat produk dari limbah gitu. Jadi limbah atau barang bekas itu ternyata yang tadinya tidak bernilai gitu ya, tapi bisa dirubah menjadi produk yang lebih bernilai jual. Nah, contohnya ini beberapa produk dari mahasiswa saya perlihatkan di sini.
ini adalah tempat tisu dari koran bekas. Nah, jadi ya koran bekas setelah dibaca udah dibuang ya mungkin ya. Tapi ternyata koran bekas itu bisa dirubah menjadi produk yang lebih bernilai. Nah, itu adalah tempat tisu gitu ya. Ini bisa dijual lagi gitu ya, bisa jadi aksesoris gitu ya. Kemudian ini yang saya paling lucu banget, paling senang banget nih, maksud saya Mbak Nurul. Ini itu dari korek gas bekas. Nah, ini saya baru lihat banget nih. Gas bekas dirubah menjadi miniatur Vespa. Ini super kreatif ya. Jadi sebenarnya mahasiswa itu lebih kreatif ya Pak Beka daripada kita. Jadi mahasiswa itu semakin mudah, apalagi di zaman sekarang ya yang serba digital, kemudian bisa melihat referensi-referensi, ternyata mereka bisa gitu loh, lebih kreatif lagi gitu. Ini korek gas untuk miniatur gitu ya. Korek gas bekas itu kan nggak apa-apa ya, tapi bisa dibuat miniatur sekeren ini, selucu ini, dan ini juga kan bisa digunakan sebagai misalkan gantungan kunci ya atau aksesoris pernikahan, ya, itu bisa bernilai jual gitu ya. Kemudian ada lagi ini bros, mungkin sudah banyak ya, tapi ini dari kain perca atau dari kain bekas, itu bisa dirubah lagi menjadi produk yang lebih bernilai gitu ya. Itu sangat luar biasa dan saya apresiasi dengan mahasiswa yang memang punya kreativitas. Sebenarnya dari limbah, tapi suatu produk itu ya jadi sebenarnya ya yang mahal, kadang saya mikir yang mahal berarti ya kreativitasnya gitu ya. Kalau kita nggak punya kreativitas atau mungkin tidak mengikuti perkembangan zaman atau inovasi, ya mungkin kita akan kalah dengan pengusaha atau yang lainnya gitu ya. Jadi itu sih yang saya masih apresiasi. Ini beberapa contoh produk kreatif, dan saya juga mengharapkan dari luaran kegiatan PKM ini diharapkan peserta minimal sudah punya proposal bisnis kreatif, khususnya untuk mahasiswa saya, membuat dari produk-produk ini buat proposal bisnis kreatif. Nah, misalkan ini saya tugaskan nih, misalkan ke mahasiswa saya, tapi suatu saat nanti ketika ada kompetisi gitu ya, dari mana dan banyak kompetisi, mereka bisa langsung untuk memasukkan proposal bisnis itu ya. Harapannya minimal mereka sudah punya rencana gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan saja, sudah bisa berkompetisi, hasilnya untuk mereka sendiri bisa membantu biaya-biaya perkuliahan, itu kan cukup membanggakan untuk mahasiswa gitu. Apalagi nanti untuk ketika mereka sudah keluar dari, sudah lulus, mereka ingin membuat lapangan pekerjaan baru, mereka sudah punya bekal proposal bisnis yang akan mereka gunakan. Mungkin itu. Ya, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Ini demikian materi dari saya, mungkin belum maksimal, saya mohon maaf, tapi setidaknya semoga ini bisa memberikan sedikit masukan minimal kalau template proposal bisnis itu seperti apa. Nanti saya akan share. Ya mungkin nanti gimana ya share-nya ya, di share dong ya, pokoknya nanti di grup apa di mana, atau mungkin bisa di email. Jadi kalau misalkan Bu saya minta template nih, contoh template-nya, nah bisa di email saya gia.dwi@polteknical.ac.id ya, atau kunjungi YouTube channel saya Gia Rahmadiana, Twitter, Instagram, media sosial yang lain Gia GG. Jadi silakan, barangkali ada yang mau menanyakan lebih lanjut ya, tentang proposal bisnis ini. Mungkin itu Pak Bahri yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau kita sharing-sharing ya Pak Bahri. Iya. Kesempatan yang hari. Monggo Pak Bahri. Ya, terima kasih kepada Ibu Gia Rahmadiana yang telah memaparkan sebuah pengetahuan yang sangat luar biasa sekali, yaitu cara membuat proposal bisnis yang baik ya. Saya tidak bisa mereview semuanya karena nanti Anda semua akan diberi materi oleh dia. Jadi yang saya garis bawahi adalah cara membuat proposal yang baik itu yang pertama adalah covernya dulu. Depannya dulu menarik. Kalau orang lihat covernya bagus, menarik, sesuai dengan karakter, ya itu sangat luar biasa sekali.
proposal Anda itu mudah-mudahan bisa core, ya. Banyak untuk apa diajukan ke tadi lomba kompetisi, ya. Ini banyak sekali. Nah, baik, ini tinggal karena sudah selesai semua pemateri 1 dan pemateri 2, saya akan membacakan dari chat yang sudah masuk untuk diri saya, ya. Nanti Ibu Gea membacakan sendiri seperti apa. Ini ada yang bertanya, apa sih perbedaan startup, bisnis startup dengan bisnis yang biasa? Nah, ini yang membedakan, ini menurut saya, bisnis startup itu bisnis yang growth-nya itu beda banget, lebih bagus. Kalau bisnis tradisional itu growth-nya antara 20-30% per tahun itu udah bagus lah. Tapi kalau startup itu seperti hockey stakes-nya, di mana growth-nya itu langsung naik sampai ratusan ribuan persen. Just contoh tadi kemarin, ya, aplikasi-aplikasi Gojek pertama seperti itu. Ketika dikenal masyarakat, just naik, laku sekali. Itulah bisnis startup. Itu yang membedakan di situ. Ya. Karena yang namanya bisnis startup itu tergantung momentum. Lagi rame-ramenya seperti apa. Karena dari sisi user, dari sisi revenue-nya bisa meningkat sangat cepat. Seperti itu. Itu yang membedakan. Itu pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di chat saya. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang startup yang baik, yang bagaimana Pak? Oke. Bisnis startup yang baik ini ada prosesnya, ada proses validasinya, ya. Anda punya ide, punya asumsi, ya, punya gagasan, itu baik, bagus, tapi harus validasi dulu ide Anda. Dengan apa? Nah, jangan-jangan bisnis Anda, ide Anda itu hanya asumsi saja, idenya bagus, tapi customer atau user nggak akan pakai, ya. Nah, cara validasinya gimana? Nah, dengan cara riset pasar, bikin prototipe-nya dulu, ya. Bener nggak sih solusi mereka itu dibutuhkan? Seperti itu, ya. Itu yang membedakan. Dan yang membedakan lagi adalah di sini sebuah need, kebutuhan dari customer, ya. Kita rasakan dulu keluhan dari customer seperti apa, kita masukkan, ya. Itu beda sekali. Nah, itu yang membedakan, yang baik itu bagaimana. Nah, seorang investor, startup yang baik itu seorang investor di sini akan melihat kalau perusahaan umum itu bisa dilihat dari segi return on equity-nya baik, ya. Ada juga return on asetnya baik, marginnya baik. Nah, itu perusahaan secara umum. Nah, ini adalah sebuah keputusan untuk membuat sebuah startup yang baik seperti apa. Nah, kalau melihat pertumbuhan startup, itu pertumbuhan atau track growth-nya itu sangat bagus sekali. Value-nya itu juga bagus. Produk aplikasinya dipakai terus secara continue. Itu yang disebut dengan startup yang baik. Ya, ini segala sesuatu yang namanya bisnis, usaha apapun, itu biasanya dilihat dari kekuatan marketingnya. Ada yang bilang itu, this very wonderful and men usually have idea. Seorang marketing itu dia sangat luar biasa sekali. Biasanya ide-ide gilanya itu ada. Ya. Jadi dalam hal ini kalian itu nanti bisa akan membedakan bisnis startup yang baik seperti apa tadi, ya. Seperti itu perbedaan bisnis startup dengan bisnis biasa seperti apa.
Oke, terima kasih atas 2 pertanyaan yang sudah masuk. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin sudah selesai untuk saya. Sekarang tinggal Ibu Gea. Monggo, barangkali ada tambahan untuk proposal bisnis atau membacakannya. Monggo. Ya, baik Pak. Saya sih bisa untuk membaca di sini sih ya. Baca pertanyaan. Ini ada pertanyaan juga dari Mas Wahyu. Nah, Mas Wahyu Al-Furqon ini adalah alumni D3 Akuntansi, Pak. Saya ingat banget dan ramah banget dan masih ingat dengan dosen. Kadang kan ada ya mahasiswa yang udah lulus, tapi kadang ketemu dosennya lupa gitu dan mungkin nggak nyapa atau gimana. Tapi Mas Wahyu itu kalau ketemu di mana-mana pasti selalu ingat gitu ya. Mas Wahyu Al-Furqon di sini juga bertanya nih kepada Bapak Ibu, berarti nggak cuma saya Pak BK. juga. Jadi apa yang perlu diperhatikan ketika akan mapping planning? Jadi ketika kita membuat roadmap ya dan driving action agar goal yang ingin kita raih dalam sebuah project startup tidak hanya mengambang, bahkan hanya sekedar plan saja. Mungkin itu pertanyaan saya lihat sih yaitu. Kemudian tapi sebelumnya jangan lupa saya ingatkan bahwa ada form daftar hadir, silakan khususnya untuk mahasiswa kita ya Pak BK di Politeknik Harapan Bersama untuk mengisi daftar hadir dulu di link yang sudah diberikan. Kemudian juga ada link feedback ya, umpan balik, silakan untuk juga diisi. Ya, wajib diisi untuk mahasiswa daftar hadir dan link feedback. Ada 2 ya, ada 2 link. Mungkin pertama Pak Bahri bisa menjawab dulu pertanyaan dari Mas Wahyu nih. Mas Wahyu. Ya, terima kasih atas pertanyaan Mas Wahyu. Ini senior kalian semua ya yang sudah lulus di sana. Sekarang mungkin sudah bekerja di perusahaan yang bagus sekali. Karena prestasinya waktu kuliah juga bagus ya. Ini pertanyaan sangat menarik sekali. Terima kasih Mas Wahyu. Di sini sebenarnya tadi sudah tak singgung ya. Bagaimana yang namanya sebuah bisnis startup itu tidak hanya sebuah project saja ya. Tidak hanya sebuah plan saja. Tapi actionnya itu seperti apa. Nah, ini biasanya mahasiswa yang baru lulus atau sudah lulus 2 tahun kerja, setelah bekerja itu bosan di perusahaan, akhirnya dia kembali ke kampung halaman untuk memulai sebuah bisnis usaha. Apakah bisnis tradisional, apakah bisnis startup. Nah, di sini tadi pertanyaan Mas Furqon itu tentang bisnis startup tidak hanya angan-angan saja, tidak hanya plan saja, tapi actionnya seperti apa. Ini harusnya tidak hanya diri kita, ya Mas. Anda itu harus cari yang namanya founder, pendiri yang namanya startup atau bisnis yang berbau digital. Sebenarnya yang namanya startup itu tidak hanya aplikasi aja. Anda membuat biro jasa statistik SPSS, itu berhubungan dengan teknologi jasa. Nah, itu bisa disebut dengan startup bisnis. Mau yang dipakai itu siapa? Usernya banyak atau tidak? Customernya banyak? Oh banyak. Para mahasiswa yang mau belajar tentang SPSS itu bisnis startup. Nah, pengennya yang bagaimana? Harus cari foundernya, pendiri dulu yang sudah berdiri. Belajar, kita harus punya metode. Kemudian yang kedua adalah pendanaan. Ini yang sangat krusial sekali. Carilah investor yang baik. Yang saya jelaskan tadi sebagai angel investor, malaikat pemberi dana. Kalau ketemu pas bagus, Anda adalah hoax. Seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini adalah bisnis startup adalah keyakinan Anda, keteguhan Anda, cari yang namanya relasi, cari mentor, cari founder yang sudah berpengalaman. Kalau kita selama ini menghayal, andaikan saya punya usaha itu, andaikan saya punya usaha ini, itu mandek di plan saja. Karena tidak ada yang memotivasi kita, nggak ada yang mengajari kita. Tapi kalau kita belajar,
itu pasti bisa akan terwujud. Itu solusinya. Begitu kira-kira Mas Firman, mungkin akan ditambahkan oleh Ibu Gaya. Monggo, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bahri. Jadi sebenarnya roadmap itu ketika kita membuat mapping planning itu sebenarnya ya kita harus tahu dulu menguasai big picture dari bisnis kita. Kita nantinya mau seperti apa gitu ya. Jadi misalkan dari mulai yang pertama 5 tahun pertama kita akan membuat produk yang standar misalkan. Nanti selanjutnya kita melihat tren juga. Tren yang ada di 5 tahun yang akan datang itu apa? Ya, jadi ketika kita membuat suatu mapping bisnis atau roadmap, kita juga harus sesuaikan dengan tren yang terjadi itu nantinya apa. Ya, walaupun mungkin memang tren itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya namanya juga kita merencanakan ya, pasti ada risiko-risiko yang akan dihadapi gitu ya. Tapi setidaknya kita melihat dari tren yang akan terjadi itu nantinya akan seperti apa, dan kita harus menguasai betul-betul big picture dari usaha kita gitu. Jadi disesuaikan dengan inovasi-inovasi tentunya ya, karena kan sekarang apalagi semuanya berbasis teknologi. Seperti itu sih Pak Baika yang sederhana dari saya. Dan beberapa mungkin ada yang bertanya nih tentang proposal bisnis ya. Jadi Bu, apakah yang tadi Bu Gaya sampaikan itu adalah standar ya? Tentunya tidak. Jadi proposal bisnis ini tidak baku. Jadi proposal bisnis ini silakan dibuat sesuai dengan requirement atau kebutuhan bisnis itu apa, kemudian kebutuhan dari calon investor pengen mengetahui informasi apa gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang minimal harus ada gitu di proposal bisnis. Kemudian misalkan ada lagi nih yang mau tanya, apakah contohnya yang tadi Bu Gaya sampaikan itu benar-benar aplikatif? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengaplikasikan proposal bisnis tadi ya tentunya harus melewati proses studi kelayakan yang secara komprehensif sih. Gitu. Setidaknya kita menyiapkan minimal ada poin-poin yang kita tonjolkan dari bisnis kita itu apa. Seperti itu. Kemudian, apakah proposal bisnis itu tidak terlalu panjang untuk ide bisnis? Jadi tergantung pada kompleksitas dari ide kita. Jadi sebenarnya ada proposal bisnis itu kan cukup ringkas tapi cukup panjang. Ada juga rincian bisnis itu dengan cara lebih sederhana, itu namanya bisnis model kanvas. Jadi bisnis model kanvas itu adalah kita merencanakan bisnis kita lebih ringkas lagi dengan tabel, dengan metrik. Nah, itu juga sudah saya jelaskan di YouTube channel saya. Jadi nanti nonton dan subscribe. Nah, kemudian juga ada yang tanya lagi nih. Apa ya? Apa bedanya proposal bisnis dengan rencana usaha? Sebenarnya sama rencana usaha, proposal bisnis. Cuman karena tadi proposal itu kan dari kata serapan ya, serapan bahasa Inggris to propose ya, to propose ya itu artinya adalah rencana usaha. Ya, jadi sebenarnya sama, hanya saja beda pada pelafalan ya. Proposal bisnis dari serapan to propose yang artinya rencana bisnis ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Itu juga Pak Bahri ada LPPM Voltech Harbor, jadi dari tim P3M juga say hey ini di chat, kolom chat, jadi selamat pagi untuk LPPM Voltech Harbor juga. Kemudian tadi mungkin ini ice breaking aja sih Pak Bahri, kadang kita kan yang berpikir sederhana saja ya, apa ya, kita usaha apa ya yang laku gitu loh Pak. Yang laku tuh yang seperti apa ya? Untuk beri apa Pak? Yang laku tuh yang seperti apa Pak? Ya kalau bisnis yang lagi rame, yang lagi laku itu sesuai dengan momen. Ini momennya COVID.
Nah, berarti bisa bisnis jualan masker. Nah, dengan masker karakter. Nah, motifnya seperti apa? Jadi yang namanya bisnis itu mengambil sebuah peluang. Kalau ada peluang, itulah kita bisa jadikan bisnis. Seperti itu. Jangan bisnis itu apa namanya tidak ramai, tapi kita menjalankan terus. Tapi lihat momen dan situasinya. Contohnya tadi masker, kemudian ada apa namanya hand sanitizer, kemudian yang lainnya pokoknya tentang kesehatan. Itu pasti banyak yang dicari. Jadi bisnis mencari peluang yang ada, itu menurut saya. Begitu. Ya betul sekali, itu harus sesuai dengan momen ya Pak. Tapi ada Pak jualan, kita usaha yang laku tidak laku pasti habis. Ada Pak. Apa Pak? ada usaha yang laku nggak laku pasti habis. Itu apa Pak Beka? Pak Beka tahu nggak? Ya apa? Mungkin yang tahu jawabannya Ibu Gea ya. Apa Pak Arif? Iya. Jadi ada, ya ini untuk es baking aja ya. Jadi ada usaha yang laku nggak laku pasti habis. Yaitu ya usaha es ya Pak. Kalau es kan nggak laku itu kan habis, mencair gitu ya. Iya, jadi itu mungkin es baking aja ya Pak. Sama ini mungkin ini Pak, sebenarnya kita bisa Pak untuk meningkatkan nilai jual suatu produk. Misalkan Aqua, ini tapi saya contohnya ini ya, galau saya nih. Contohnya Aqua, ketika Aqua dijual botol, itu kan paling di warung itu harganya 3.000. Ya, bisa harganya 50.000 dengan cara apa? Bisa dengan cara dijual di hotel misalkan ya. Kalau dijual di hotel, restoran, itu harga Aqua itu lebih dari, nah mungkin harganya sekitar 20.000 gitu ya, lebih tinggi lagi. Tapi bisa Pak, Aqua itu dijual dengan harga jutaan. Pak Beri tahu nggak caranya gimana? Caranya adalah air Aqua itu dikasih mitos airnya dicemplung oleh ponari misalkan. Itu kan bisa untuk meningkatkan nilai jual juga ya Pak Beri. Jadi mengenai itu untuk es baking aja untuk hari ini. Jadi sebenarnya ya sepintar-pintarnya kita punya ide, kreativitas, inovasi itu penting sekali ya Pak Beri untuk apalagi untuk startup kali ini. Dan juga untuk proposal bisnis tentunya juga perlu ada modifikasi ya sesuai dengan sektor bisnis yang perlu diajukan itu seperti apa. Jadi modifikasi itu juga perlu. Apa Pak Ari biasanya amati, tiru, modifikasi ATM itu. Ya, mungkin itu ya Pak Bahri. Pertanyaan juga sudah dijawab. Ya, kita sudah sampai di akhir acara. Mungkin sebelumnya ada closing statement dari Pak Bahri untuk peserta kita pada hari ini. Ya, terima kasih untuk penutup atau closing statement dari saya. Nanti yang menutup acara Ibu Gea ya, saya hanya menyimpulkan saja bahwa PKM hari ini kita melakukan adalah pengetahuan dulu tentang bisnis startup, cara meminimalisir kegagalannya seperti apa, kemudian cara membuat proposal yang baik seperti apa, karena ada kaitannya antara proposal bisnis dengan menjalankan sebuah bisnis startup seperti itu. Jadi diharapkan dengan kegiatan ini kalian semua punya gambaran tentang bisnis startup seperti itu. Kemudian nanti bisa memikirkan ide-ide, gagasan-gagasan kalian semua untuk membuat sebuah solusi ya dari sebuah bisnis ini. Nah, begitu kira-kira closing statement dari saya. Semoga bermanfaat ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam perilaku saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas nama saya pribadi dan atas nama institusi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah, usikum wa nafsi bitaqullah, astagfirullah khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahri. Jadi sebenarnya sedikit closing statement dari saya juga, semakin sering kita berlatih membuat proposal itu maka kita akan apa ya namanya, lebih pinter lagi ketika kita membuat proposal bisnis. Jadi proposal bisnis itu juga perlu latihan juga. Mungkin itu, terima kasih Pak Bahri atas materinya hari ini, sangat bermanfaat sekali, sangat luar biasa sekali materinya pada hari ini. Demikian webinar PKM sudah kita lalui bersama dengan baik. Saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dari saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila ada kehilafan, kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi semoga webinar PKM kali ini dapat memberikan referensi jadi bagi Bapak Ibu, semoga lebih bermanfaat, ada manfaatnya. Nah, sebelumnya saya mau ada petikan kata dulu untuk menyemangati peserta pada PKM pagi hari ini, jadi agar lebih semangat lagi di tengah pandemi. Ada petikan, jadi petikannya adalah bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. You can do it. Itu petikan dari saya. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Jangan lupa untuk link daftar hadir dan link feedback diisi ya. Udah Pak Arif.